Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Liatarani dengan NPM 2478314 dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, kelas TRPL 2A dari jurusan Teknologi Informasi. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan hasil praktikum tugas UTS saya, yaitu tugas mata kuliah pengembangan tugas mata kuliah pemrograman berbasis web yang diampu oleh dosen Bapak Oki Arifin Eskom MCS. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah praktikum yang telah saya praktikan, yaitu yang pertama itu ada di indeks HTML ini. Jadi sebelum saya membuat isi atau membuat kayak bagian-bagian dari web itu, saya membuat tag HTML-nya terlebih dahulu sampai ke body ini. Setelah itu baru saya membuat yang namanya tuh bungkusan supaya saya tahu itu berapa ukuran websitenya dan bentukannya itu mau seperti apa. Setelah itu saya membuat header dan navigasi. Nah, header ini fungsinya itu untuk membuat tampilan atas pada web. Setelah saya membuat header, saya menambahkan logo di dalam headernya, tapi saya ganti logonya itu dengan teks saja. Nah, di dalam headernya juga itu saya menambahkan yang namanya tuh button hamburger. Jadi button hamburger itu fungsinya nanti jika dipencet itu akan menampilkan yang namanya tuh drop down content. Jadi akan menampilkan beberapa konten-konten secara turun begitu. Nah, setelah itu saya membuat isi dari drop kontennya itu ada home, about, sama kontak. Setelah itu saya juga menambahkan informasi-informasi seperti nomor WhatsApp dan akun Instagram ke dalam ini konten kontak ini. Setelah membuat header dan navigasi ini, saya lanjut ke bagian profil. Nah, di bagian profil ini saya menambahkan keterangan singkat saya, yaitu tentang portofolio diri saya sendiri, menggunakan yang namanya section class sama dengan profile. Ini untuk namanya doang teman-teman. Nah, untuk teksnya itu saya menggunakan div class profile text. Nah, setelah saya menambahkan deskripsi diri saya menambahkan foto diri saya sendiri. Dan saya namain fotonya tuh hero lah, kayak bahasanya kayak karakter gitu, karakter biar nggak lupa. Nah, untuk gambarnya itu saya kaitkan dengan gambar yang telah saya masukkan ke dalam file ini, yaitu ini gambarnya. Nah, setelah saya tautkan nanti akan muncul. Setelah itu saya menambahkan bagian copyright di bagian bawah web. Dan ini itu fungsinya untuk menyautkan file JavaScript dari indeks ini ke file JavaScript. Sebelumnya juga saya telah menautkan kode CSS-nya dari indeks ini ke CSS. Nah, untuk kode CSS-nya, yang pertama itu saya menggunakan ini, tag margin padding box sizing. Nah, ini itu fungsinya untuk tadi header yang di atas itu, yang di awal website itu. Saya menggunakan ini supaya ukurannya gitu, ukuran body itu seberapa. Nah, untuk bodinya, untuk ukuran font itu saya menggunakan sans serif, backgroundnya putih, kalau color fontnya itu putih. Terus untuk background image dari websitenya ini saya menggunakan foto yang telah saya copy juga, yaitu ini. Nah, ini background image web saya. Nah, posisinya tengah, background repeatnya itu diulang-ulang repeat. Setelah itu bungkusannya ini panjangnya lebarnya 1000 px, marginnya auto. Nah, untuk header sendiri itu saya memberikan warna itu ungu. Terus untuk warna burgernya itu saya memberikan warna putih. Nah, untuk display itu saya menggunakan flex supaya dia bisa fleksibel mengikuti bentuk sesuai dengan kayak sesuai dengan tampilan yang ditampilkan gitu. Kalau misalkan dimakainya HP, dia ukurannya akan menyesuaikan seperti itu. Nah, untuk logo itu yang ada di header itu saya menggunakan font size-nya, ukuran fontnya itu 25 pixel. Terus font weight-nya itu bold, tebal. Color fontnya itu putih. Dan untuk hamburgernya juga ini tadi. Nah, dan untuk ini udah tadi. Nah, dan untuk drop down-nya, konten hamburgernya itu yang drop down-nya itu, saya posisinya kasih relatif supaya menyesuaikan. Display-nya non, posisinya absolute, background color-nya putih, minimal besarnya itu 120 pixel, box shadow-nya segini, border radiusnya 5 pixel, z index-nya 1000, top-nya 35 pixel. Nah, untuk kontennya atau isi dari ketika dipencetnya itu, saya menggunakan background color-nya itu warna ungu. Terus color teksnya itu warna putih kalau salah. Ini salah ini. Ya, tadi udah di atas. Nah, untuk profile sendiri, untuk profile teksnya, yang tadi keterangan deskripsi singkat tentang diri saya, itu saya menggunakan font size-nya 48 pixel, margin bottom-nya 20 pixel, transform-nya translate text, itu untuk transisi ketika website-nya dibuka. Nah, saya menggunakan translate text ini, itu supaya transisinya tuh kayak
fade out apa ya, fade out apa fade in kalau nggak salah, fade out kalau nggak salah. Nah ini slide in from left itu berarti dia keluarnya dari sebelah kiri. Ini sama saja kayak tadi. Highlightnya enggak. Nah untuk animasinya ini kita menggunakan keyframe supaya dia bisa berjalan di websitenya. Nah ini untuk gambar apa? Gambar pro apa foto saya sendiri. Fleksibel ya, fleksi 1, terus minimal widthnya itu 300 pixel, terus tempat itu center di tengah. Selanjutnya selanjutnya ini ada footer copyright. Ini untuk style dari copyrightnya itu, jadi fontnya itu warna putih, jadi bentukannya itu sama fontnya warna putih, posisinya di tengah, paddingnya 15 pixel, terus ukuran fontnya itu 14 pixel. Nah jika dijalankan maka akan hasilnya akan seperti ini. Nah ini teman-teman, jadi seperti yang saya bilang tadi, hamburger itu ini teman, ketika dipencet maka akan muncul konten ke bawah seperti ini. Nah ini kontak ini kan kita tadi saya tadi udah memasukkan nomor WhatsApp sama link Instagram, jadi pas dipencet itu bakal keluar pilihan dua ini. Nah selanjutnya jika saya mau mencet tampilan about, maka akan muncul seperti ini. Nah untuk tampilan about ini filenya itu ada di sini. Nah ini sama saja seperti yang tadi, cuma bedanya di sini isinya saya bedakan, karena sebelumnya tadi cuma deskripsi diri, sekarang untuk about ini saya menampilkan beberapa hasil editan saya yang pernah saya edit. Nah ini isinya itu ada di sini, image-nya ini saya masukkan foto yang telah saya copy ke dalam filenya ini. Totalnya ada 4 foto, 4 PNG. Setelah itu jika image-nya ini saya pencet maka akan muncul lebih jelas, kayak nongol gitu foto lebih. Dan itu buatnya saya menggunakan tag yang namanya Lightbox, jadi ketika kita pencet fotonya langsung nongol. Nih, preview gambar besar. Sama saja, nggak ada yang berubah. Terus untuk style CSS-nya juga sama aja, nggak ada yang berubah. Yang berubah itu ini, di about ini saya menambahkan yang namanya itu ada tombol next. Ini salah teman-teman. Nah ini di about ini saya menambahkan tombol next untuk preview ke halaman selanjutnya. Jadi ketika tombol next itu ditekan maka akan pergi atau akan memanggil halaman berikutnya. Dan untuk style CSS-nya itu menggunakan text align-nya itu posisinya itu center di tengah, marginnya 40 pixel. Terus next button-nya itu display-nya inline block, padding-nya 12 pixel, 30 pixel, background color-nya tuh ungu karena menyesuaikan tema, font color-nya tuh putih, text decoration-nya nggak ada, font weight-nya tuh bold, tebal, border radiusnya 8 pixel, radius border ketebalan bordernya tuh 8 pixel, sama transition-nya tuh 0,3 is. Jadi pasti bisa tuh kayak ada transisinya dikit gitu. Jika dijalankan yang buat ini maka akan seperti ini. Nah, ini tadi teman-teman yang maksud saya itu yang beberapa hasil editan ini itu ada di sini. Ketika dipencet, nah maka akan muncul lebih jelas seperti ini karena kita menggunakan Lightbox. Dan untuk tombol next-nya itu ini teman-teman. Nah ketika dipencet maka akan muncul ke tampilan selanjutnya. Dan untuk tampilan ini kodenya itu ada di sini. Ini teman-teman. Sebenarnya sama aja seperti kode tampilan awal, nggak ada yang berubah. Cuma isinya saya bedakan karena ini kan tampilan selanjutnya itu tentang dimana saya sekolah dulu, makanya isinya saya bedakan. Dan juga ada satu yang beda, yaitu saya menambahkan maps. Ketika maps itu ada kayak gambar mapsnya gitu loh, kayak lokasi dimana dulunya, jadi ketika dipencet langsung keluar gitu lokasinya. Nah itu saya menggunakan yang namanya map section, maaf. Nah gimana itu cara kerjanya? Jadi ini SRC ini fungsinya untuk memanggil map link Google Map itu. Jadi yang pertama-tama teman-teman lakukan itu mengcopy link Google Mapnya itu, kemudian di apa ya kemarin tuh, di copy paste, pokoknya di copy paste ke dalam sini. Nah nanti akan muncul Google Mapnya itu. Nih tampilannya kira-kira seperti ini. Nah akan muncul seperti ini. Nah teman-teman, ada yang berubah sebenarnya, coba itu aja. Nah ketika dijalankan aplikasinya, ketika dijalankan webnya, ini tampilan fullnya ya, full preview dari desktop. Ketika dipencet ini maka akan muncul ini. Nih, terus kalau pencet ini nongol kayak gini, ini juga nongol kayak gini, ini juga. Terus kalau dipencet next, nah ini akan muncul seperti ini. Nah ini kalau dipencet, nih, nah dia akan muncul informasi dari tempat link yang Google Map yang kita kasih. Nah terus untuk kembalinya itu bisa pencet ini. Nah untuk kontak ini, misalnya kita pencet WhatsApp, itu akan langsung tertuju ke nomor WhatsApp yang telah dimasukkan, ya, nomor WhatsApp saya. Nomor saya. Terus kalau misalnya kita di Instagram itu akan langsung tertuju ke link Instagram yang telah ditautkan. Itu link Instagram saya. Nah, follow teman-teman.
Mungkin cukup sekian persentase yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada banyak salah kata atau kekurangan dalam pembuatan web saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.